Menurut Demokrasi Index, Paraguay termasuk ke dalam float demokrasi atau demokrasi cacat dengan total skor 6,18/10. Sistem demokrasi Paraguay adalah republik konstitusional. Ekonomi development. Ekonomi Paraguay melambat pada 2018, lalu berkontraksi pada 2019 dan 2020, dan kembali tumbuh pada 2021. Kebebasan ekonomi belum meningkat secara signifikan selama setengah dekade yang sama, dengan penurunan yang relatif tajam dalam skor kesehatan fiskal yang diimbangi dengan peningkatan skor untuk hak properti, efektivitas peradilan, dan kebebasan tenaga kerja. Paraguay telah mencatat kenaikan yang sangat kecil, yaitu 0,5 poin secara keseluruhan dengan kebebasan ekonomi sejak 2017 dan tetap berada di bawah peringkat negara cukup bebas. Beban perpajakan yang mungkin ringan, tetapi nilai penegakan hukum jauh di bawah rata-rata. Awal tahun 2021, pandemi meningkat, tetapi di akhir tahun ekonomi pulih kembali dengan harga ekspor yang menguntungkan dan pemulihan umum di sektor manufaktur dan jasa. PDB real tumbuh sebesar 4,2%, transaksi berjalan eksternal mencatat surplus 0,8% dari PDB, dan cadangan devisa naik menjadi 10,1 miliar US dollar. Keadaan sosial di Paraguay dari tahun ke tahun masih terkait dengan isu-isu hak asasi manusia yang signifikan, termasuk dugaan pembunuhan anak di bawah umur selama operasi keamanan, laporan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat oleh aparat keamanan. Kondisi penjara yang keras dan terkadang mengancam jiwa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, masalah substansial dengan independensi peradilan, intimidasi kekerasan terhadap jurnalis oleh kelompok kejahatan terorganisir, korupsi yang meluas di semua cabang dan tingkat pemerintah, kurangnya penyelidikan dan pertanggungjawaban atas kekerasan terhadap perempuan dan pekerja anak, khususnya dalam pekerjaan rumah tangga dan pertanian informal. Keadaan organisasi masyarakat sipil dan LSM telah memperoleh pengaruh yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan publik selama 2 dekade terakhir. Namun kemajuan substansial, terutama dalam masalah sosial, belum terjadi karena kepentingan kelompok ekonomi kuat yang memiliki pengaruh lebih besar atas negara Paraguay. Partai politik dan jaringan klientelistik mereka tetap relatif kuat di Paraguay yang membatasi ruang yang tersedia bagi aktor masyarakat sipil. Namun, cabang eksekutif telah memberikan lebih banyak ruang secara keseluruhan kepada organisasi masyarakat sipil. Karena organisasi masyarakat sipil menuntut perubahan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, seperti contoh protes dan tuntutan oleh siswa sekolah menengah dan universitas telah memicu beberapa perubahan dalam kebijakan atau peraturan pendidikan. Pemilihan umum di Paraguay, presiden dipilih dalam satu putaran pemungutan suara dengan pluralitas untuk tidak lebih dari satu masa jabatan selama 5 tahun. Kongres Bikameral terdiri dari 80 anggota Kamar Deputi dan 45 anggota Senat, dengan semua anggota dipilih untuk masa jabatan 5 tahun. Pemungutan suara adalah wajib bagi semua warga Paraguay yang berusia 18 tahun hingga 75 tahun. Analisis demokrasi Paraguay. Demokrasi di Paraguay masih dikatakan demokrasi yang cacat, karena dalam penanganan korupsi, undang-undang anti korupsi masih diimplementasikan dengan buruk. Kemudian, tidak amannya hak asasi manusia membuat masyarakat kecewa. Paraguay juga tidak memiliki undang-undang yang melindungi dari segala bentuk diskriminasi.